Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky di channel Tanda Tanya Interview. Senang sekali rasanya hari ini saya bersama Pak Febri Giantara MPD. Beliau adalah Ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Staidiniah Pekanbaru. Jadi hari ini saya bersama Pak Febri, saya izin Pak, minta waktunya sedikit mau wawancara gitu loh kan, biar nanti masyarakat kita tahu Pak, ini LPPM ini apa begitu kan, karena kan lingkungan kita di Yayasan Dinia ini kita punya yang namanya kampus Staidiniah Pekanbaru, di dalamnya itu ada namanya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Jadi kita ingin memberikan edukasi ke yang nonton, kepada masyarakat, LPPM itu apa, garis besarnya apa gitu. Jadi kan Pak Feb, kita mulai yang untuk pengabdian lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang saya lihat di sini ada dua, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin Pak Feb bisa jelaskan sedikit penelitiannya seperti apa dan pengabdian masyarakat seperti apa. Mungkin untuk pertama penelitian dulu kita bahas. Oke, kita bahas dulu sebentar apa itu LPPM. LPPM, betul. Oke. LPPM itu singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berada di bawah naungan di setiap kampus itu ada di bawah naungan pimpinan kampus. Ya. Jadi Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat ini fungsinya mewadahi, memfasilitasi penelitian dan pengabdian masyarakat untuk para dosen. Oh, para dosen. Ya, karena tadi lembaga ini posisinya berada di kampus, dan kewajiban untuk seorang dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, di mana tridharma ini, dua di antara tridharma ini diwadahi atau difasilitasi oleh LPPM. Dan kebetulan saya kepala LPPM STAI Dinia Pekanbaru untuk periode 2000 dari tahun Pak mulai ya Pak? 2018 ya? Berarti nanti sampai 2022 ya? Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. LPPM itu adalah mewadahi dosen sebenarnya Pak ya. Karena saya awalnya nggak tahu Pak, saya pikir pengabdian masyarakat LPPM ini fungsinya untuk malah mewadahi mahasiswa awalnya. Penelitian mahasiswa, pengabdian mahasiswa gitu loh. Walaupun mungkin dulu saya juga kuliah di S1, lembaga ini nggak tahu, saya sebenarnya mungkin nggak ngeh atau gimana, tapi ternyata LPPM itu sebenarnya mewadahi khusus dosen Pak ya. Oke. Dan di sini tadi kita sudah bahas ada dua, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, penelitian itu seperti apa Pak? Oke, kita bahas satu-satu ya penelitian. Oke. Penelitian yang diwadahi oleh LPPM ini penelitian para dosen, yang mana para dosen ini dituntut setiap semester itu minimal melakukan 1 kali penelitian sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi melakukan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya. Tuntutan ini sebenarnya bukan dari LPPM itu, tapi memang kewajiban dosen tridharma tadi, di mana kewajiban ini sebenarnya nilai positifnya atau efeknya untuk dosen itu sendiri. Ketika dosen melakukan penelitian setiap 1 semester 1 kali, tentu dia akan mendapatkan nilai tambah yang kredit poinnya si dosen berarti Pak ya. Oke. Dosen gitu. Dan di samping itu juga membuat nilai tambah juga ke kampusnya gitu Pak ya. Nilai tambah untuk kampus tempat dia mengajar. Itu kira-kira penelitian. Penelitian. Nah, penelitian tadi Pak Feb, yang kita sebelum sudah pernah diskusi sama Pak Febri juga, penelitian itu ternyata berupa jurnal atau berupa apa gitu Pak ya? Berupa artikel yang diterbitkan di jurnal. Dan gini, kalau kita hanya sekedar meneliti tanpa dipublis atau dipublikasikan, tentu seperti kita menulis di diary. Hanya kita yang bisa tahu. Hanya kita yang bisa baca. Tidak bermanfaat orang banyak Pak ya. Sementara konteks yang namanya penelitian, kita tidak menulis di diary, kita menulis menulis artikel lalu kita publish di sebuah jurnal. Jurnal itu berupa website atau bagaimana Pak? Oke, jurnal itu untuk sekarang ada dua, ada yang dicetak dan ada yang online. Ada dua macam. Ada yang dicetak dan ada yang online. Dan kebanyakan jurnal yang online itu sudah terakreditasi, walaupun sebenarnya jurnal online juga ada yang belum terakreditasi. Jadi seperti itu. Berarti yang terakreditasi ini berarti mungkin itulah yang nanti akan menambah kredit poin dosen Pak ya. Nah, maksudnya kan seperti Staidiniah Pekanbaru kan di bawah naungan Kopertais ya Pak ya. Nah, berarti nanti Kopertais sendiri yang akan memberikan penilaian terhadap jurnal itu ya Pak ya. Betul. Oke, berarti saya sampaikan kriteria jurnal-jurnal terakreditasi.
di Indonesia ada kriteria jurnal terakreditasi, berarti terakreditasi tingkat nasional dulu ya. Tingkat nasional itu dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya. Nah, Sinta 1 ini levelnya sama dengan jurnal terakreditasi internasional atau sudah level Scopus. Dan kredit poinnya yang saya tahu dari peraturan menteri itu untuk Scopus itu 40 satu artikel terbit di jurnal Scopus terakreditasi internasional 40 kredit poinnya. Lalu Sinta 2 itu setahu saya 25 poin. Untuk Sinta 3 dengan Sinta 4 20 poin. 20 poin. Ya. Lalu Sinta 5, Sinta 6 15 poin. Sinta 6 itu boleh dikatakan hampir tidak terakreditasi karena terlalu rendah gitu ya kan. Gitu. Jadi dosen-dosen itu sebenarnya kalau ingin meningkatkan kredit poinnya, rajinlah meneliti, lalu terbitkanlah hasil penelitian Bapak dan Ibu di jurnal-jurnal terakreditasi. Walaupun sebenarnya bisa saja diterbitkan di jurnal-jurnal yang masih cetak, belum online. Tapi kan nilainya di bawah. Yang berarti lebih bagus yang di online atau gitu gimana Pak perbedaannya? Tidak semua yang di online itu bagus. Di online itu bagus kalau dia terakreditasi. Itu yang perlu digarisbawahi, terakreditasi. Cuman mungkin yang membedakannya itu zaman sekarang orang lebih gampang mengakses yang itu Pak ya. Betul. Di internet gitu loh. Gitu. Kalau online itu sebenarnya ada dua sebenarnya jurnal yang online kan, itu ada yang open access dan ada yang tidak open access. Jadi kalau open access berarti kan tulisan kita bisa dibaca oleh semua orang ya. Dan hasil penelitian kita dilihat oleh semua orang dan bermanfaat bagi semua orang. Itu yang open access. Kalau yang ada yang tidak open access Pak ya. Tidak open access dan kita harus berbayar dulu baru bisa baca tulisan hasil publikasi dia. Gitu. Jadi Pak Febri di sini selaku ketua LPPM berarti mewadahi itu tadi Pak ya, si penelitian dosen tadi gitu kan. Berarti sifatnya mungkin mendorong ya Pak atau mengingatkan atau menghimbau gitu kan. Ayo nih dosen, ayo kita penelitian gitu ya. Gunanya juga nanti untuk akreditasi kampus juga nantinya kan Pak gitu. Karena gini, selain untuk akreditasi kampus juga gini, dosen tersebut kalau dia penelitian, dia gini, setiap 2 tahun sekali kan dosen itu melakukan yang namanya kepangkatan, minimal 2 tahun sekali dia melakukan kepangkatan. Artinya kalau ingin meningkatkan karirnya, misal dari asisten ahli ingin menjadi lektor atau lektor kepala, syaratnya harus melakukan tridharma perguruan tinggi, harus ada penelitian, harus ada pengabdian, harus ada pengajaran. Nah, setiap naik ke jenjang yang lebih tinggi, tentu kita membutuhkan kum yang lebih besar juga gitu kan, dan penelitiannya juga harus lebih banyak lagi juga. Jadi gini kan Pak, misalnya nih saya nggak begitu paham karena awam sebenarnya. Jadi misalnya ada yang namanya tridharma tadi kan Pak, pengajaran poinnya sekian, pengabdian poinnya sekian, penelitian poinnya sekian. Misalnya saya nggak tahu berapa Pak ya, misalnya 100, misalnya dari skala 100 si dosen dalam penelitian harus mengejar poin 80 misalnya gitu. Berarti itu yang dikejar Pak ya. Betul. Untuk jadi syarat untuk kepangkatan ya. Betul. Gitu. Dan poin itu juga saya nggak tahu. Yang tahu itu Kopertais ya? 12 ya. Mungkin pengajaran bisa saja 50, penelitian 30, pengabdian 20. Itu kan Kopertais. Kopertais yang punya wewenang. Ya. Tapi kalau seandainya hanya pengajaran saja, dosen dalam waktu 2 tahun tidak ada penelitian, tidak ada pengabdian, tidak bisa juga mengajukan kepangkatan. Mundur lagi gitu. Ya. Mana dulu penelitiannya gitu, mana dulu pengabdiannya. Nah, itu jadi yang mau jadi dosen Pak ya, mikirlah 2 kali karena bukan apa-apa. Maksudnya kita dari dosen itu mungkin yang orang awam tahu ngajar terus pulang Pak. Kan udah ngajar mahasiswa enak kali jadi dosen ya ternyata gitu kan, pula nggak habis ngajar mahasiswa terus pulang gitu kan, padahal dia nggak tahu tanggung jawab dosen itu sebenarnya ada karirnya Pak ya, ada karirnya dan syarat-syaratnya salah satunya itu tadi ada penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran tridharma tadi. Dan itu LPPM disitulah fungsinya sebenarnya Pak ya, mewadahi dosen-dosen tersebut untuk melakukan penelitian. Nah, itu. Jadi kendalanya apa Pak Feb? Kalau untuk penelitian ini dosen-dosen ini apa sih kendalanya yang biasa Pak Febri temui gitu loh? Kendalanya sebenarnya Pak, kalau saya melihat kendalanya dosen tersebut banyak yang dia mengalami banyak dia mengajar di kampus-kampus luar, sehingga jam untuk mengajarnya itu 1 minggu itu sudah padat gitu kan. Jadi menurut saya terlena dengan proses belajar mengajar sehingga lupa kalau dia harus ada yang namanya penelitian pengabdian. Satu, yang kedua kita juga
mengalami yang namanya kendala ketika kita bersaing di mendapatkan bantuan-bantuan. Oh, itu salah. Iya, itu di situ kan kita belum begitu belum begitu mahir atau tahu bagaimana celahnya untuk mendapatkan bantuan. Di situ kelemahan kita. Jadi kita harus, penelitian itu ada dana harus ada jalan, dana, Pak. ya, Ya, dan betul, itu kebanyakan kita harus mengeluarkan dana pribadi. Ya, kalau dana pribadi tentu kan terbatas hasil penelitiannya. Oke. Jadi itu penelitian. Jadi penelitian itu diterbitkan oleh dosen-dosen, dikeluarkan oleh dosen-dosen, nanti diterbitkan di jurnal-jurnal, Pak ya. Yang itulah nanti LPPM sendiri yang mewadahinya, Pak ya, yang mewadahinya. Dan itu ternyata berefek ke kredit poin dosen sendiri dan nanti keterkaitannya dengan akreditasi kampus, gitu loh. Ini ada pesawat, Pak, dari kemarin saya wawancara banyak pesawat. Tapi nggak apa-apa, karena mungkin lagi apa aja kan, memang lagi patroli mereka. Oke, yang kedua, Pak, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini apa lagi coba? Ada dua kan tadi, ada penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat gitu. Pengabdian ke masyarakat ini, dosen tersebut dituntut untuk menuangkan atau memberikan keilmuannya kepada, tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada masyarakat. Betul. Artinya kalau dia misalnya keahliannya di bidang agama, marilah kita bina masyarakat yang ada di sekitar kita atau di sekitar kampus kita atau di luar. Binalah dia dengan keahlian kita di bidang agama, ya kita kasih tausiah, kita kasih ceramah, ya kita berikan misalnya khutbah, atau kita berikan misalnya pelatihan bagaimana sholat jenazah di bidang-bidang agama. Kalau misalnya di bidang ekonomi, ya kita lakukan workshop bagaimana cara membuat pemasaran yang bagus untuk sebuah produk, gitu kan. Itu dia. Jadi tidak hanya sebatas kita ngajar kepada mahasiswa, tapi juga kita memberikan keilmuan kita kepada masyarakat. Itu juga ada kontribusinya, ada kontribusi kepada masyarakat. Dan juga LPPM itu juga menaungi yang namanya, ya tadi, kalau untuk mahasiswa kan kukerta ya, kuliah kerja nyata ya kan. Kalau mahasiswa kan kuliah kerja nyata. Jadi kalau untuk dosennya tadi di bidang keahliannya, kalau mahasiswa ya pengabdian kepada masyarakatnya berupa kukerta, kuliah kerja nyata. Oh, jadi itu dua yang berbeda. Dulunya awalnya saya pikir, Pak, pengabdian masyarakat yang dikelola LPPM itu termasuk kukerta tadi, gitu loh. Ternyata tidak, itu sebenarnya dosen yang juga harus punya kredit poin di yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat tadi, Pak ya. Nah, gitu. Nah, untuk penilaian terhadap pengabdian masyarakat tadi, Pak Feb, yang katanya nanti ada juga sangkut pautnya ke kredit poin dosen tadi, itu bagaimana indikatornya kita bisa menilai bahwasannya dia sudah melakukan pengabdian gitu? Bagaimana cara mendeteknya, Pak? Syarat untuk dosen dikatakan ya kan, karena kalau penelitian kan ada jurnalnya gitu kan, Pak, fisiknya ada gitu. Itu ya, yang pertama dia harus menerima surat tugas dari LPPM. Ada namanya surat tugas, nanti dibuatkan oleh LPPM. Lalu ada SK juga yang dibuatkan oleh LPPM, SK tim pengabdiannya. Setelah dapat surat tugas dan SK, dosen tersebut turun ke lapangan membuat materinya. Setelah membuat materi, dosen tersebut menyampaikan materi lalu menyebarkan absen. Absennya harus ada, dan juga dokumentasinya juga harus ada. Setelah itu baru buat laporan. Nah, laporan ini dibuat rangkap dua, satu untuk arsip LPPM, satu lagi untuk dosen tersebut. Nah, ketika dosen melakukan pengabdian, nah angkanya tentu kredit poinnya bertambah satu bagi dosen tersebut satu semester. Gitu kan? Jadi memang pengabdian masyarakat tadi si dosen tadi sudah istilahnya keluar lah, Pak ya, untuk mengabdi kepada masyarakat. Kemudian nanti caranya mungkin bisa difoto atau di video, nanti reportnya seperti itu ke BPM, Pak ya. Betul, ada dokumentasinya, nanti ada laporannya. Gitu. Mungkin bisa berupa video atau foto, atau mungkin berupa catatan atau bagaimana, Pak ya, atau absensi tadi ya, Pak ya. Jadi dibuat seperti makalah lah, laporan itu disusun mulai dari pendahuluan, lalu latar belakangnya, apa yang disampaikan, mana bukti absennya, mana dokumentasinya, nanti mana surat tugasnya dilampirkan. Jadi baru nilainya satu itu. Oh, itu baru satu. Satu penelitian, satu pengabdian baru satu itu. Oh, satu gitu. Ya. Jadi ternyata susah juga, Pak. Jadi kalau saya pikir-pikir kan, saya awalnya dulu dosen itu ya mungkin kayak kami cerita sama Pak Feb tuh ya udah ngajar terus pulang gitu kan, Pak. Ternyata ada banyak lagi yang harus dikejar oleh dosen gitu, karena pengabdian masyarakat kan memang
ya dirasakan memang perlu Pak ya. Kita sebagai seorang pendidik bukan hanya mendidik mahasiswa tapi juga mendidik masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, itu credit point. Nah, untuk yang apa Pak Feb terakhir, untuk sebagai ketua LPPM di STAI Diniyah Pekanbaru, Pak Febri memandang penelitian dan pengabdian masyarakat ini seberapa perlukah untuk dosen gitu? Penelitian pengabdian masyarakat ini sangat perlu bagi dosen, sesuai tadi yang saya katakan di awal, Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi dosen tersebut tidak hanya sekedar mengajar saja lalu kata Pak Riki pulang. Iya, sebenarnya dosen itu juga dituntut untuk melakukan penelitian. Ketika dia melakukan penelitian, dosen tersebut telah memberikan nilai plus kepada dirinya sendiri. Iya. Ketika dia juga melakukan pengabdian, memberikan nilai plus untuk dirinya sendiri, dan juga sebenarnya membantu sekali kepada kampus, pihak kampus, ketika setiap dosen melakukan penelitian dan pengabdian, satu penelitian dan satu pengabdian per semester. Ketika kampus tersebut akan diakreditasi, nah nanti nilai kampus akan tinggi, jadi akan mendongkrak secara tidak langsung, akan mendongkrak nilai kampus tersebut. Apalagi kalau seandainya hasil penelitian dosen tadi terbit di jurnal-jurnal terakreditasi, yang mana tadi saya katakan semakin tinggi levelnya dari 3 ke 4, dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, tentu akan membuat nilai kampus itu juga tinggi. Iya, ketika dosen mendapatkan nilai 25 pada Sinta 2, lalu kampus juga mendapatkan nilai 5 pada level akreditasi. Berarti dia sejalan Pak ya? Sejalan, jadi gitu. Jadi ada ya kira-kira seperti itu kan. Misalnya kalau di level Sinta 3 dosen menulis, kampusnya juga akan turun untuk nilai akreditasinya. Jadi semakin ke bawah tulisan dosen itu terbit, semakin ke bawah juga untuk penilaian indikator akreditasi. Berarti indikator penilaian di situ juga ada Pak ya? Dan juga untuk pengabdian sebenarnya ada juga jurnal-jurnal yang menerbitkan hasil-hasil pengabdian dosen dan bisa kita publikasikan. Ya, selama ini kita tahu hasil pengabdian itu hanya dijilid saja tanpa dipublikasikan. Sebenarnya ada jurnal-jurnal yang juga sudah dipublikasikan, yang mempublikasikan hasil-hasil pengabdian dosen, dan itu hampir sama dengan penelitian sebenarnya. Dosen tersebut melakukan pengabdian, lalu juga ada hasil yang dibawa pulang seperti hasil penelitiannya. Berarti bisa jadi jangan-jangan nanti besok kedepannya YouTube sendiri bisa jadi point guard untuk penelitian dosen juga kan Pak? misalnya ada satu dosen, dia seorang dosen pendidikan agama Islam, nah dia lagi mengajar kemudian di video sama orang, begitu kan? Kemudian itu hasil publikasinya di share ke YouTube. Nah itu mungkin bisa jadi nanti YouTube bisa jadi point juga untuk menambah point guardnya, nilai tambahnya dosen sendiri gitu. Jadi gitu, hari ini saya sama Pak Febri sudah banyak membahas soal lebih kurang garis besarnya seperti apa Pak ya, pengabdian masyarakat tadi, kemudian apa saja yang LPPM lakukan untuk mengkip atau mewadahi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi yang nonton biar tahu Pak Feb, maksudnya lingkungan kampus tuh ya seperti ini ritmenya, bukan hanya sekedar ada ada yang diajar dan ada yang mengajar gitu loh kan. Nah, kita mengelola sebuah kampus itu ada beberapa bidang yang mensupport itu, termasuk salah satunya LPPM tadi. Jadi mungkin menurut Pak Febri, untuk yang terakhir pesan dan kesannya apa untuk kedepannya supaya mungkin yang dinonton tahu LPPM ini sejauh mana mewadahi dosen-dosen tadi, atau mungkin sekedar mengingatkan ke para akademisi lah gitu, bagaimana? Sebenarnya gini, LPPM ini tadi fungsinya mewadahi dan memfasilitasi. Kalau seandainya tidak ada lembaga LPPM di sebuah kampus, berarti seperti tidak ada orang yang mengingatkan, yuk penelitian, yuk pengabdian. Iya, betul. Kan? Reminder Pak. Iya, pengingat. Jadi istilahnya seperti cerewet lah istilahnya kalau LPPM mengingatkan gitu kan. Karena kewajiban dosen itu memang ya 3 hal tersebut. Jadi perbedaan dosen dengan guru, dosen itu memiliki tiga tugas pokok. Tidak hanya mengajar, tapi juga melakukan penelitian dan juga harus melakukan pengabdian. Dan tuntutannya, penelitian harus dipublikasikan, dan tuntutannya kalau pengabdian sekarang sudah harus dipublikasikan juga, tapi kan belum seperti penelitian gitu kan. Jadi kalau seandainya dosen rajin meneliti satu semester 1 kali, tentu ini seperti kita kalau menurut saya itu
mengasah otak. Jadi setiap satu semester satu penelitian tentu semakin diasah otak itu semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, Iya. Dan juga bermanfaat. Bermanfaat untuk dosen dan juga untuk kampus. Jadi itulah tugasnya LPPM. Jadi bagi yang berminat jadi dosen, ya itulah ritme. Ya, itulah 3 itu. Jadi tidak. Ya, kalau boleh saya katakan dosen itu bekerjanya 24 jam. 24 jam sebenarnya, sebenarnya 24 jam karena gitu. selesai mengajar dia harus mikirkan besok saya penelitiannya di mana gitu kan. Besok saya pengabdiannya di mana gitu. Jadi ketika saya pulang pun saya harus memikirkan ini saya harus penelitian di semester ini gitu kan. Kan banyak yang bilang dosen itu ya udah sebentar Pak, misalnya ngajar 2 jam. Ya udah nanti pulang gitu kan. Sebenarnya enggak gitu loh. Well, kalau saya mikirnya kan kadang dosen ini harus membuat materi ke mahasiswanya. Itu saja menurut saya sudah cukup berat gitu kan. Ini ada lagi poin lagi tambahannya penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi di situ nilai tambahnya yang mungkin bisa kami share sama Pak Febri di sini, biar masyarakat juga paham kan Pak, yang nonton juga paham dunia akademik di seputaran kampus atau perguruan tinggi itu seperti itu. Salah satunya di LPPM itu seperti itu ritmenya gitu loh. Jadi mungkin kita sampai sini aja Pak, cukup Pak ya, karena nanti lagi juga udah mulai sholat zuhur ya. Nah, jadi kedepannya mungkin kita akan coba ngobrol lagi sama Pak Febri tentang banyak hal. Banyak sebenarnya yang bisa kita bahas dengan Pak Febri. Pak Febri juga punya usaha kecil-kecilan yang mungkin bisa kita share Pak ya. Apa aja yang menjadi keseharian Pak Febri bisa nanti kita juga. Itu harus ke rumah saya itu kalau nengok usahanya. Ya, nanti kapan-kapan Pak, kapan-kapan kita nanti ke sana ngeliat apa kan, ngeliat usahanya apa gitu. Karena Pak Febri selain seorang dosen juga, selain ketua LPPM juga, ya dia tentunya punya kegiatan lagi di luar Pak ya. Ya usaha atau apa. Selain juga ngurus anak Pak ya. Ngurus anak ibu ya Pak ya. Mendidik anak. Mendidik anak ya, mendidik anak. Dia seorang dosen ya pasti bisa mendidik anak juga gitu kan Pak. Karena sebenarnya kami di yayasan ini punya banyak unit. Salah satunya unit STAI ini banyak orang-orang yang berkarakter sebenarnya yang bisa kita ajak ngobrol untuk kita gali lebih dalam supaya nanti siapa tahu bisa jadi inspiratif juga bagi orang kan Pak gitu. Atau juga informatif. Maksud informatif di sini itu kan orang tahu ternyata ada yang seperti ini di dunia ini gitu loh kan. Kan banyak yang nggak tahu Pak gitu kan. Nah, gitu loh. Yang mungkin orang kerja di bank dia nggak tahu gimana ritme kerja kita di kampus gitu kan, dan kita mungkin tidak tahu gimana ritme kerja mereka gitu loh. Jadi LPPM itu adalah sebuah lembaga yang dinaungi oleh sebuah kampus Pak ya, atau sebuah perguruan tinggi yang fungsinya adalah memfasilitasi dan mewadahi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu keterkaitannya dengan credit point si dosen dan credit pointnya juga untuk diakreditasi kampus sejalan gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini dengan Pak Febri. Sekali lagi terima kasih Pak. Sebenarnya waktunya kita mau ngobrol sebenarnya sudah jauh hari, pengen ada ini nggak ada konsep sebenarnya bicara karena kebetulan ketemu ya Pak Febri, kita ngebahas soal PPM yuk ya, mungkin siapa tahu dengan adanya obrolan ini masyarakat tahu oh ini loh LPPM sebenarnya gitu loh. Karena kan ada yang lewat di kampus LPPM ini apa lah nih gitu Pak. Apa sih fungsinya? Nah itulah dia fungsinya. Gitu. Jadi mungkin sekali lagi makasih Pak Feb. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi sama-sama apa aja bisa kita bahas sama Pak Febri. Soalnya Pak Febri juga dosen gitu loh. Jadi mungkin apa yang dia ajarkan ke mahasiswanya mungkin kita bisa jadi bahas juga nanti. Ya kan Pak gitu loh. Atau kita kuliah online nanti. Kuliah online boleh gitu kan. Karena kita baru ini bisa ketemu. Sebelum-sebelumnya karena COVID-19 kita jadi agak susah ketemu Pak ya. Intensitas kita untuk jumpa juga jadi agak terbatas gitu loh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share bersama Pak Febri. Kita sama-sama mendoakan semoga yang apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin penyampaian yang kami sampaikan. Mungkin cukup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.